So, lanjutin topik krisis 2030-an. Ini suatu hal yang banyak orang belum pikir, belum tanya. Setelah krisisnya, siapa yang muncul sebagai superpower berikutnya? Karena begini, kita udah posting video yang membahas bahwa kurang lebih di 2030-an akan kemungkinan besar ada krisis berat. Ada krisis yang setara dengan Great Depression. Krisis yang super ultra berat yang terjadi 100 tahun yang lalu. Itu udah kita bahas 2-3 kali di channel Mindstack sejak berapa tahun lalu. Dan udah sempat viral semua topik itu. So, banyak orang udah mulai sadar, yes, harus ada persiapan sekarang. Harus sudah cukup kaya, sudah punya aset-aset yang diinginkan. Harus bisa tahan hidup tanpa harus tergantung sama pemerintah atau sistem uang yang sekarang ada, karena kalau sampai terjadi krisis yang seberat yang kita antisipasikan, ini bukan lagi cuma orang sulit bisnis, ini urusan orang bisa mati. Ini aku bukan minta dan aku bukan mau bikin dramatis, tapi secara fakta dan histori itu emang yang udah terjadi. Setiap kurang lebih per 100 tahun ada krisis berat, dan setiap krisis berat ini orang mati. Yang terakhir terjadi 1930s, Great Depression. Setelah itu apa yang terjadi? Perang Dunia Kedua. Berapa puluhan juta orang, bahkan ratusan juta kalau hitung orang Rusia juga ya. Berapa ratusan juta orang meninggal. Oke? Nah, apa yang muncul setelah krisisnya beres adalah ya reset. Reset itu semua sistem kayak kalau main game, udah lawan boss, kalah, balik lagi ke titik awal yang musuhnya gampang-gampang. Something like this. Oke? So, reset, orang-orang udah banyak meninggal, banyak utang udah dimaafin atau dihilangkan karena yang ada utangnya udah pada mati. Aset-aset bisa dibagikan dengan lebih gampang. So, itu kalau kamu ingat, setelah Perang Dunia Kedua, sekitar 1950s, 60s lah. So, di usia generasi orang tua saya dan mungkin termasuk kakek saya, itu periode yang mana gampang. Beli rumah gampang, bisnis gampang, bahkan nggak perlu bisnis, kerja jadi pegawai aja gampang. So, setelah krisis biasanya muncul periode yang manis. Oke, tapi di periode manis ini biasanya ada superpower yang muncul yang menggantikan superpower sebelumnya. Topik terakhir yang kita bahas ini itu udah setahun, 2 tahun yang lalu ya, aku udah lupa persis kapan. Tapi sempat saya deskripsikan bahwa yes, ada siklus yang mana superpower satu naik, terus setelah 100 tahun sekian dia turun, sedangkan superpower berikutnya naik dan lain-lain. Nah, mayoritas orang asumsikan bahwa next superpower pasti China. Oke, di sini saya mau mulai kasih argumen kalau gimana kita bisa tahu kalau itu beneran China, bukan area atau negara lain. Nah, di sini aku mau playback dulu satu video yang aku sempat ketemu di sosmed, and then baru dari situ kita bahasin soal superpower mananya. Oke, so ini videonya, tontonin dulu. That the United States will dip into a recession because of President Trump's tariffs. I think that right now we are at a decision-making point and very close to a recession. And I'm worried about something worse than a recession if this isn't handled well. A recession is 2 negative quarters of GDP, and whether it goes slightly there, we always have those things. We have something that's much more profound. We have a breaking down of the monetary order. We are going to change the monetary order because we cannot spend the amounts of money, so we have that problem. And when we talk about the dollar and we talk about tariffs, we have that. We are having profound changes in our domestic order, how ruling is existing, and we're having profound changes in the world order. Such times are very much like the 1930s. I've studied history, and this repeats over and over again. Oke, so bagi Anda yang nggak tahu siapa ini orangnya, dia namanya Ray Dalio. Ray Dalio itu pendiri yang punya Bridgewater Associates, so hedge fund manager terbesar di dunia. Nah, dia barusan deskripsikan persis apa yang sudah kita deskripsikan di video-video sebelumnya juga. Oke, so semua ini konsisten, tapi sekarang kita coba bayangin setelah krisisnya. Apa pasti Cina yang jadi raja berikutnya atau kaisaran yang superpower berikutnya? Di sini ada argumen yes, argumen no. Tergantung. Dari satu sisi yang jelas secara ukuran ekonomi, ukuran belanjaan, ukuran penghasilan, dan lain-lain, yes, Cina memang nomor 2 setelah Amerika, dan udah diprediksikan kalau nggak salah dalam waktu 3 tahun atau berapa, GDP-nya Cina udah melampaui Amerika, impor-ekspornya Cina udah mengalahkan Amerika. So, dari banyak sisi, yes,
jelas kelihatannya Cina yang berikutnya. Oke? Tapi ada satu faktor yang counter argumen Cina, yaitu apa? Populasi. Oke? Nah, sebelum kamu langsung ambil kesimpulan, kamu harus pahami dulu kenapa populasi penting untuk tahu siapa yang jadi raja berikutnya. Karena begini, sistem uang yang ada sekarang itu berdasarkan sistem kapitalis. Even negara kayak Cina yang secara resmi komunis, ekonominya ekonomi kapitalis. Mesti ada sistem, kamu bisnis, kamu berusaha, kamu beli sesuatu atau bisa bikin sesuatu harganya cuma 1 juta, bisa jual 2 juta, itu profitmu, right? So, walaupun pemerintahnya Cina bisa dikatakan communist government, si ekonominya masih kapitalis. Dan kalau kamu pahamin apa itu ekonomi yang kapitalis, yang bikin ekonomi kapitalis bisa berkembang makin besar, cuma satu. Bukan berapa banyak yang dihasilkan sama produsen, tapi berapa banyak yang dibelanjakan dalam sistem kapitalis itu. Karena kalau kamu lihat apa itu ukurannya GDP. GDP bagi Anda yang nggak ikut kelas economics, Gross Domestic Product. Itu yang dijadikan patokan ekonomi lagi resesi atau enggak, ekonomi lagi tumbuh atau enggak. GDP itu ukuran berapa banyak belanjaan. Gross Domestic Product, berapa banyak yang ditransaksikan dalam waktu 1 tahun. Oke, itu GDP. So, capitalism atau sistem kapitalis cuma bisa berkembang kalau belanjaan semakin besar. Belanjaan bisa semakin besar kalau jumlah konsumen semakin banyak dan jumlah duit yang dibelanjain konsumen semakin besar. Make sense toh? Nah, kalau kita paham itu, yes, dari satu sisi orang-orang Cina banyak yang kaya. Kalau kamu ke negara manapun, ke Bali kayak kemana, rata-rata turis yang duitnya paling besar orang Cina. Oke, so bagian itu oke, setuju. Tapi satu sisi populasinya itu udah tua. Gara-gara One Child Policy. Tahun 1980-an diberlakukan polis cuma boleh 1 anak di Cina. Yes, saya ada teman-teman dari Cina yang mereka punya kakak adik terus diswap, jadi ada sistem supaya bisa lebih dari 1 anak tapi harus umpet-umpetan, harus ada main belakangan lah ya. Tapi secara umum 1,3 miliar orang di Cina rata-rata semua cuma punya 1 anak, bahkan nggak ada anak. Dan generasi usia saya 30-an bahkan memilih nggak punya anak, jadi berapa tahun yang lalu ya, 4 atau 5 tahun yang lalu aku lupa, Cina membuka polisi itu jadi kamu boleh lebih dari 1 anak karena mereka sadar ini ada problem besar, kita udah 30 tahun 40 tahun cuma boleh 1 anak. Sekarang kita ada masalah, orang-orang yang sekarang mau jadi tua, mau pensiun, anaknya nggak cukup untuk biayain pensiunnya gitu loh. So, pemerintah Cina membuka polisnya, oke, silahkan bikin 2 anak, 3 anak, 4 anak, berapapun lah. Tapi generasi saya memilih nggak mau punya anak. Nah, itu susah. Kayak Jepang, kayak Korea juga sama. Bukan nggak boleh punya banyak anak, tapi penduduknya memilih nggak punya anak. Nah, dari satu sisi, kenapa kok seperti gitu? Kalau di kasusnya Jepang sama Korea, karena ini teori saya ya, biaya hidupnya kemahalan gitu loh. Sewa, makanan, bla bla bla, sisa gaji setiap bulan untuk bisa mikirin, oke, kalau aku punya anak, sekarang duitku habis ini. Gak ada duit. Soalnya gak ada duit untuk bisa tahan hidup. Kalau punya anak, memilih jangan punya anak gitu. Oke. Kalau di Cina, yes, dari satu sisi si biaya hidup faktor, tapi lebih penting dari itu satu generasi, yaitu generasi yang one child, yang cuma punya 1 anak semua. Mereka besar di lingkungan yang cuma punya 1 anak, gak ada kakak adik, dan buat mereka fine-fine aja kok, gak ada gak ada siblings, gak ada kakak adik. Dan saya sendiri kan sering ke Cina dan ketemu sama supplier atau apa, dan saya bisa lihat culture, budaya si generasi one child 1 anak ini. Mereka itu very fokus ke diri sendiri dan gak mikirin luar gitu loh, very self-centered. Salah satu alasannya ya karena gak pernah belajar sharing barang-barang sama anak waktu kecil, mainan di sharing, susu susu ibu ganti giliran kalau selisihnya setahun 2 tahun. Paham ya? Satu generasi gak ada rasa tahu rasanya bagi-bagi dan sharing sama kakak adik. Dan karena gak ada rasa itu, jadi kayak terus buat apa aku besarin anak, something like this. Nah, faktor populasi ini yang jadi tanda tanya, is China really superpower berikutnya? Mungkin short term yes, 10 tahun, 20 tahun, oke, I agree, setuju. Selain dari domestic konsumsi atau domestic belanjaan, right? Juga harus pikirkan soal jaringan dan empire-nya China di luar China. Kayak China kan banyak invest ke negara Afrika dan ke negara seperti, kalau nggak salah Pakistan atau India ya, aku lupa. Mereka invest banyak duit bikin pelabuhan, bikin infrastruktur dan lain-lain. Jadi caplok-caplok banyak aset di kontinen Afrika, di negara seperti kayaknya Sri Lanka deh kalau nggak salah. Aku lupa yang mana, salah satunya apa
Pakistan, Sri Lanka, India. Mereka invest banyak ke negara-negara itu di mana di situ banyak populasi, banyak manusia. So, karena mereka invest ke aset di situ, otomatis dapat profit dan belanjaan dari populasi yang memang lagi kembang. So, dari satu sisi, China ada jalur datengin duit, yang otomatis artinya bisa belanja lebih banyak, yang otomatis artinya ekonominya bisa expand dari investment mereka ke negara-negara yang lagi growing. Tapi dari sisi lain, generasi setelah generasi saya yang setelah one child policy ini, mereka akan susah. Paham ya? So, ada natural cap yang mana setelah itu populasinya Cina bisa turun drastis. Nah, ini suatu hal yang orang nggak sadar berapa cepat populasi bisa turun jadi 1% dari originalnya. Kalau kamu lihat statistiknya, ini pernah sempat di-sharing sama Elon Musk di Twitter. Dia itu sempat bagikan data. Hanya butuh 2 generasi, kayak Korea nih. Korea kan birth rate-nya itu kurang dari 1. So, per cewek yang ada, rata-rata memilih nggak punya 1 anak, bahkan nggak punya 1 anak. Jadi 0, sekian anak. Gitu loh. Yang artinya butuh 2-3 cewek baru 1 anak muncul gitu. Nah, kalau tren itu gak diperbaiki hanya dalam waktu 2 generasi. Generasi pertama turun populasinya. Generasi kedua turunnya sampai cuma sisa, I don't remember persis, 5% atau berapa persen dari original populasinya gitu loh. Cuma butuh 2 generasi hancur jumlah penduduknya. Dan itu yang lagi bisa dilihat Cina akan mengalami itu. Hanya waktu 1-2 generasi. Nah, of course, saya omong seperti gini, kamu pasti pikirnya, ya itu kan urusan berapa puluhan tahun dari sekarang. Kita cuma mau ngomongin apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi you harus paham ini, setidaknya untuk ngajarin anakmu. You know? Tapi untuk dirimu sendiri, kamu harus bisa lihat dan memandangi dunia seperti begini. Kalau enggak, kamu nggak bisa baca masa depan. Dan kalau kamu nggak bisa baca masa depan, kamu nggak bisa persiapkan diri untuk hadapin masa depan. Setuju nggak? Oke? So, menurut saya, populasinya Cina itu hal yang ditanda tanyain. Apakah mereka benar superpower selama itu? Kalau menurut saya, justru Afrika yang kontinen di mana kita akan melihat perkembangan paling gila-gilaan untuk 20, 30, 40 tahun ke depan. Okay? Justru di negara Afrika. Tapi apakah uang yang dihasilkan, kenapa Afrika by the way? Karena kalau kamu lihat, cek datanya, mana itu negara-negara yang jumlah anaknya paling banyak. Semua Afrika. Kalau nggak salah nomor 1 Nigeria atau apa, terus Chad, terus all of them. Semuanya itu Afrika. Top 20 atau berapa itu semua dari Afrika. Rata-rata 7 anak, 6 anak, 5 anak, 4 anak. You know? So, jumlah anak yang paling banyak justru di negara Afrika. Dan karena jumlah anak paling banyak itu di Afrika, ya seperti yang aku udah jelasin, karena sistemnya sistem kapitalis, itu ekonomi yang dapat perkembangan paling besar. Oke? Menurut saya. Tapi pertanyaannya, apakah profitnya disimpan di Afrika? Jadi kita bisa lihat contoh nih, Australia. Satu negara, jangankan Australia, Indonesia. So, lihat aja Indonesia, sumber alamnya berapa banyak gitu. Jumlah minyak yang ada di Indonesia banyak, jumlah batu bara, jumlah kelapa sawit, jumlah ikan, jumlah natural resource-nya itu gede-gede semua. Emas, Freeport, oke? Kita ngomong punya sumber alam terbesar di dunia. Semua orang Indonesia harusnya kaya. Semua orang Indonesia harusnya itu bisa kayak orang Dubai, rata-rata punya supercar dan lain-lain. You know? Di sana supercar itu hal umum, bukan hal yang mewah. Indonesia harusnya seperti gitu, tapi kenapa kok nggak seperti gitu? Karena kekayaannya di Indonesia nggak dikasih ke masyarakat Indonesia. Nah, itu yang jadi pertanyaan, apakah kekayaan yang dihasilkan di Afrika tetap di Afrika atau disedot keluar ke entah itu Cina atau apa? Itu yang belum tahu, oke? But itu pandangan saya soal setelah krisisnya. Sekarang ini masih 2025, kita lagi nungguin 2030-an, harusnya ada krisis berat. Tugas Anda justru untuk persiapkan diri sekarang. Dari satu sisi harus sekaya sebisanya sebelum krisisnya terjadi. Why? Karena kalau kamu lihat secara histori ya, siapa itu yang bisa tahan hidup paling bagus? Yaitu mereka yang punya duit. Yang nggak punya duit, pasrah sama pemerintah, pasrah dengan kondisi perang. Nggak bisa keluar negara, begitu ada senjata masuk, tembak-tembakan terjadi. Paham ya? Begitu orang susah dapat makanan, yang nggak punya lahan, yang nggak punya sapi, yang nggak punya air, yang nggak punya, resources, mereka yang pasrah cuma bisa mengemis. Okay? So, dari satu sisi apa yang kamu harus lakukan itu siapin kekayaan, siapin, you lihat di belakang saya ini. Oke, siapin apa yang dibutuhkan supaya kamu nggak tergantung sama sistem mainstream. Oke, nggak tergantung sama pemerintah, nggak tergantung harus ke supermarket dan lain-lain. Dan itu butuh dana. Gak ada cara lain. Dari sisi lain, kamu harus
mulai siapin kekayaan besar, karena begitu krisis terjadi justru diskon paling besar muncul di sana. Setuju? Oke? Nah, itu alasan paling penting kenapa kok kita membesarkan komunitas di Mindstack, komunitas VIP. Ya, karena kita melihat jalur jadi kaya, yes, online business nomor 1, nomor 2 Bitcoin, oke? Cryptocurrencies dan lain-lain. Karena itu yang bisa bikin orang yang dulu punya 100 juta bisa jadi 1M, bisa jadi 10M dan seterusnya. Oke? Tapi saya omong in prinsip nih, dan kasih gambaran berdasarkan pandangan saya, yang mana pandangan saya berdasarkan data supaya kamu ada gambaran. Dan di situ kamu bisa bilang, oh oke, orang ini omong kosong, nggak tahu apa-apa, atau kamu bisa dengerin apa yang saya sampaikan dan bilang, actually ada validitasnya, actually data yang dia omongin, saya masuk akal. Dan kalau kamu lihat, oh ini masuk akal, berarti kamu mulai ada pandangan baru yang dulu gak ada dan bisa persiapkan diri dengan cara yang cocok buat kamu. Oke? So, itu menjawab soal setelah US, siapa yang merajai. Gak tentu China, mungkin untuk 20-30 tahun, yes, I think it's China. Tapi setelah itu, gak tentu. I think Afrika justru area yang paling memungkinkan. Dan apapun jawabannya, justru yang harus diharapin adalah 5 tahun ke depan ini. Oke? So, semoga kamu dengar dengan baik apa yang disampaikan dan bisa persiapkan diri dengan baik. Dan pandangan baru ini nanti ada nilainya buat Anda dalam hal bisnis, dalam hal investment, dalam hal persiapkan hidup. Oke? See you guys, sukses selalu, and semoga informasi ini berguna untuk kalian. See you next time. Bye.